Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya daripada kita Mukhtasar Syarah Qaidah Bahiyah ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa sifat yang berkaitan alhamdulillah yang berkaitan tentang sifatus salbiyah yaitu al-qidam wal baqa. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu al-qiyam bin nafs. Nuhawil dalam pertemuan ini kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang sifatus salbiyah. Sekiranya yang akan datang jalan masuk ke sifatul ma'ani, yakni lam yabqa illa qalil yani. Al-qiyam bin nafs, sila dibaca Ustaz Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal qiyamu bin nafsi wa huwa adamul iftiqari ila mahallin yaqumu bihi wa adamul iftiqari ila mujidin. Aywa. Al-qiyam bin nafsi wa huwa adamul iftiqar ila mahallin yaqumu bihi. Dalam al-qiyam bin nafsi itu sifat qiyam bin nafsi kan biasanya kan berdiri tegak sendiri. Orang-orang Indonesia biasanya mensifati ini dengan arti berdikari. Berdiri dengan kaki sendiri. Cuma saya rasa sifat ini terjemahan ini untuk Allah tak oke lah. Nanti Allah punya kaki kah? Macamnya Allah punya kaki kah? Tak. Tapi saya lebih sesuai kata-kata al-qiyam bin nafsi ini dengan terjemahan tak perlu kepada yang lain. Wadah ya, tak perlu kepada yang lain. Apa itu lain itu? Yang lain, lainnya Allah. Lain ini apa? Lain ini adalah manfakka anillah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa makna lain atau ghair. Layak taju ila ghairihi. Sekiranya Allah tidak memerlukan untuk istiqmalu dzatihi wa sifatihi ila syai'in munfasilin anhu. Hadha huwa makna apa namanya? Al-qiyam bin nafsi, yakni kesempurnaan Allah. Yani Allah untuk kesempurnaannya tidak perlu kepada zat yang terpisah daripadanya. Wa hadza huwal khair. Dan secara umum al-qiyam bin nafsi ini di dalam kitab-kitab ilmu kalam ya, biasanya itu disebutkan bahwasanya pada dua perkara. Maksudnya al-qiyam bin nafsi yanfi anillah syai'ain. Ihtiyajuhu ilal mukhassis wa ihtiyajuhu ila dzatin yaqumu bihi au ila makan. So tengok wa huwa adamul iftiqar ila mahallin yaqumu bihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kepada mahal. Kepada apa namanya? Mahal, kepada tempat yaqumu bihi. Sayati apa itu makna mahal? Ini penting sekali ya, karena makna tempat itu mungkin maknanya sedikit tricky itu. Sedikit apa? Tricky, dengan arti makna tempat itu ada beberapa makna. Wa adamul iftiqar ila mujid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada pencipta. Kenapa Allah tidak perlu kepada tempat? Karena Allah itu bukan sifat. Kenapa Allah itu tidak perlu kepada mujid? Karena Allah itu wajibil wujud, dan mujidnya Allah, kalaupun memang itu ada, syai'un munfasilun anillah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah itu sifat, tempat yang Allah itu perlu kepadanya sesuatu yang munfasil daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni semua al-qiyam bin nafsi ini akan terporos kepada wujudu syai'in munfasilin anillah, yang Allah perlu kepada syai'un munfasil itu di dalam istiqmalu dzatihi wa istiqmalu kamalatihi. Ini yang penting ya. Dan saya Said katakan, beliau mengatakan dalam kitab Tahdhib Syarah Sanusiyah itu, beliau mengatakan bahwasanya definisi ini adalah beliau yang pertama membuat definisi itu, ya, dengan arti al-ghair huwa munfasilun anillah yastakmilu bihillah kamalatihi. Itu namanya al-ghair. Baca nomor 1 itu, hasyah nomor 1. Al-qiyam bin nafsi maknahu
Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyam bin nafsi ma'nahu wa ma'nal ghina. Fallahu ta'ala Wa ma'nal ghina. Suf ma'nal qiyam bin nafsi huwa ma'nahu al-ghina. Al-ghina ini kaya, orang yang kaya itu biasanya tak perlu kepada yang lainnya. Wa fallahu ta'ala. Fallahu ta'ala huwal ghaniyyu 'alal itlaq. Wa ghinallahi ta'ala wasfun datiyun lahu jalla sya'nu. Aywa. Wa ghinallah subhanahu wa ta'ala itu adalah wasfun datiyun lahu, yakni wasfun dati adalah sifat yang dati bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna dati itu masuk di dalam haqaiq uluhiyah. Karena kalau Anda tengok definisi Tuhan itu adalah adzatul lati la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju anhu. So ini adalah definisinya Imam Sanusi, yakni adzat alladzi yastagni an ghairihi wa ghairuhu la yastagni anhu. So tengok ketika Imam Sanusi mendefinisikan Tuhan, kata-kata ghina wal qiyam bin nafsi ini apa namanya? min dzatiyatil uluhiyah, min dzatiyatil uluhiyah. Karena itu ghinallah dzatiyun, ai min nafsihi ghairu mustafatin min ghairihi. Kenapa kok dia itu ghani? Li anahullah, li anahul ilah. Dzati juga bisa dikatakan bahwasanya al-qiyam bin nafsi min dzatiyati ta'rifil ilah, walaupun definisinya itu min definisi apa namanya dirrasm, min definisi lazim. Ayo. Yastahilu tasdiqu billahi ta'ala min dunil imani bi annahu ghaniyyun. Boleh ya, bahwasanya Anda tidak boleh untuk mengatakan ini Allah kecuali Anda mengatakan ini mustaghnin an ghairihi. Karena dengan saya mengatakan bahwasanya al-ghina itu adalah dzatiyun min dzatiyatil ilah. Tidak mungkin Anda mengatakan ini adalah Tuhan, ini adalah Allah kecuali dia itu tidak perlu kepada yang lainnya. Ayo. Wa hadzal wasfu raji'un ila kaunihi ta'ala wajibul wujud. Jelas karena sifat ini akan kembali nanti kepada Allah wajibul wujud. Selama Allah itu wajibul wujud, keberadaannya la yahtaju ila ghairihi. Terus kalau memang kembali kepada wajibul wujud, kenapa kita perlu al-qiyamu bin nafsi ini? Biasa, karena memang mungkin ketika Anda itu memahami wajibil wujud la yakhtur bibalika al-qiyamu bin nafs, yakni al-qiyamu bin nafsi ini walaupun min lawazimi wajibil wujud tetap disebutkan ya, karena memang al-mabda wal manhaj di dalam nafyun naqais anillah subhanahu wa ta'ala itu apa? At-tafsil seperti al-baqa yudhkar walaupun mustafadun minal qidam wal qidam yudhkar walau kana mustafadun min wajibil wujud. Semua ini adalah tafsilat di dalam nafyun naqais daripada Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini adalah uslubu ahli sunnah wal jamaah wa huwa tafsil fima fi nafyin naqais. Aywa. Wa mana lagina raji'un ila qismain. Dan makna lagina itu akan kembali kepada dua kisim, dua kelompok. Yang pertama, al-awwalu wal istighna'u 'anil mahal. Wal maqsudu bil mahalli huna amu min ayyakuna al-makan. Aywa. Wal hayyiz awil mutahayyiz. Aywa. Al-awwal dibilang wa makna al-ghina raji'un ilal qismain, dan makna ghina tidak perlu itu akan kembali kepada dua kelompok. Yang pertama itu adalah istighna anil mahal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kepada tempat. Lah, tempat ini dia lebih umum daripada al-makan. Al-mahal ini lebih umum daripada al-mahal, al-hayyiz atau al-mutahayyiz. So, ada tiga istilah ya. Tiga istilah ini muhim jiddan ya. Di dalam kitab-kitab ilmu kalam yang mutaqaddim ya. Ini saya jelaskan sekali dan Anda tulis, dan tidak perlu Anda mengulangi istilah ini dalam kitab-kitab selanjutnya. Anda tahu di sini ya. Apa itu makan? Makan itu adalah tempat adami yang biasanya untuk sesuatu yang ada panjang atau lebar atau dalam. Jadi al-makan itu lil jisim, dia itu amrun adami. Makan itu amrun adami. Wadih ya, amrun adami. Dia bukan perkara yang wujudi. Yakni nanti ada orang itu bukan adami Habib, tapi amrun i'tibari. Ya Allah sama ya. Ini amrun i'tibari, amrun adami. Yang saya maksud daripada amrun adami itu laisa lahu tahaqqukun fil kharij, itu namanya amrun adami, sama ada lahu manza'ul mansya'ul intiza, ini amrun wujudi atau tidak. Jadi itu namanya makan. Jadi tempat yang adami yahullu fihil jisim, dan jisim itu yang punya tempat yang punya panjang, lebar ataupun dalam. Kemudian awil hayyiz. Apa itu hayyiz? Al hayyiz itu juga amrun adami, tapi yahullu fihil jauhar.
Yahulu fihil apa namanya? Jauhar, sesuatu yang ada bagian yang paling kecil tapi tidak punya panjang ataupun lebar ataupun dalam. Karena yang tidak punya panjang ataupun lebar ataupun dalam itu hanya titik, hanya nuktoh. Kalau nuktoh bergabung menjadi dua, itu punya lebar atau dalam atau panjang. Lah, tempat adami yang menampung sesuatu yang punya dimensi itu namanya makan. Tempat adami yang menampung sesuatu yang tidak punya dimensi itu namanya hayyiz. Mutahayyiz sesuatu yang wujudi, yang amik hayyiz atau amik makan. Jadi jauharul farad itu mutahayyiz dengan arti amik hayyiz. Mutamakin juga amrun wujudi yang amik makan. Biasanya kata-kata mutahayyiz itu lebih umum daripada yang amik hayyiz atau amik makan. Yang amik hayyiz dengan arti amik amrun adami, yahullu fihil jauhar, itu namanya mutahayyiz. Ya, itu namanya hayyiz. Yang amik hayyiz namanya mutahayyiz. Al makan amrun adami yahullu fihil jisim. Yang amik makan namanya mutamakin. Cuma para mutakalimun biasanya yutlik mutahayyiz dengan dua makna ini. Sama ada dia itu mutahayyiz atau mutamakin. Dan mutahayyiz itu biasanya amrun wujudi, sesuatu yang wujudi yang amik hayyiz atau amik makan, itu namanya mutahayyiz. Allah tidak perlu makan, amrun adami, yahulu fihil jisim. Allah juga tidak perlu hayyiz, amrun adami, yahulu fihil jauhar. Dan Allah juga tidak perlu mutahayyiz, amrun wujudi, dzatun wujudiyah, yahulu fil makan atau fil hayyiz. Allah tidak perlu itu karena Allah itu bukan sifat. Kalau Allah perlu mutahayyiz, Allah itu sifat. Kalau Allah perlu makan atau hayyiz, belum tentu Allah itu sifat. Qad yakun anallaha jisim. Kalau Allah itu perlu hayyiz ataupun kalau Allah itu perlu makan ataupun hayyiz, Allah itu jisim. Dan kita mengatakan Allah tidak perlu makan ataupun hayyiz. Maka, maka istighna itu menafikan daripada Allah tempat dengan tiga makna ini. Ini dari dulu sudah saya katakan. Tempat dengan tiga makna ini. Cuma nasnya ini baru saya temukan di pada Syekh Said Foda. Loh, kenapa Habib kok mengatakan semacam itu? Loh, iya, karena memang ini adalah lawazim daripada istighna ini. Cuma mungkin saya tidak menemukan nasnya secara spesifik. Ternyata apa yang saya pikirkan, saya Said Foda pun ya nusu alaih subhanahu al makan bisalathi ma'anihi, bisalathati ma'anihi, Allah yastaghni anha. Allah tidak perlu dengan kepada tempat dengan tiga maknanya. Aywa, bal maknahu huna anna Allah ta'ala ghaniyun an yahtaja ila datin aw amrin yakumu bihi. Aywa. Akan tetapi maknanya di sini adalah Allah itu tidak perlu kepada zat atau perkara yang yakumu bihi. Ay yataqawwam wujuduhu bihi, yataqawwam, yakni Allah itu ada dengan itu. Seperti sifat itu kan untuk ada perlu kepada zat, perlu kepada zat. Aywa. Fa hadzal ma'na munafin lil ilahiyyah kama tara. Karena makna ini bertentangan dengan ilahiyah kama tara. Wa binaan ala dzalika fa Allah taala yastahilu ay yakuna sifatan. Aywa, yakni binaan ala dzalik Allah itu yastahilu untuk menjadi sifat. Karena sifat itu la taqumu illa qaimatan bidatin tuqawimu wujudaha. Karena yang namanya sifat itu tidak mungkin kecuali ada pada zat, yang mana zat itu tuqawimu wujuduha, ya. Ini karena sifat itu tidak mungkin ada kecuali pada zat, yang mana zat ini yuqawim wujudas sifat, menjadikan sifat itu ada. Aywa. Wa sifat la yumkinu an tujada biduni dzat. Dan sifat tidak mungkin ada dengan zat, karena sifat itu tidak mungkin ada. Qaimatun binafsiha, tidak mungkin, dia itu perlu zat untuk yakumu bihi, yani. Dan mustahil ala dzalika al-ittihad wal hulul, selama Allah Subhanahu wa taala itu bukan sifat. Maknanya mustahil Allah itu ittihad ataupun hulul. Dengan arti kalau Allah itu qaimun binafsihi, mustahil Allah itu hulul wal ittihad. Tidak mungkin Allah itu merasuk kepada zat yang lainnya ataupun Allah itu bersatu dengan yang lainnya. Aywa, Asani Allah Ta'ala la yumkinu ay yahtaja ila mujidin yujiduhu aw yukhassisu wujudahu. Pas ini yang kedua yang ma'ruf, yakni bahasanya yang kedua itu
Mustahil Allah itu perlu kepada mujid, kepada pencipta. Karena Allah itu wajibil wujud. Lah mujid ini kan juga sesuatu yang asing daripada Allah, menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu tuh Allah itu mungkin ada, mungkin tiada, kemudian Allah itu ada. Siapa yang mengadakan Allah ini? Mujid yang lain itu tidak mungkin, karena akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu mumkinul wujud. Ayo. Bal huwa ta'ala yastahilu ala dhatihi wa ala sifatihi at-takhsisu mutlaqan. Sawa'un iftarada at-takhsisu min ad-dhati aw min ghairi ad-dhat. Ayo, yakni maka Allah itu mustahil atas zatnya dan sifatnya itu taksis, sama ada taksisnya itu daripada zat atau selain zat. Maksudnya sawaun iftaradot taksis min adzat atau min ghairi dzat, yakni yang taksis sifat atau zatnya itu zat Allah sendiri atau selain zatnya Allah. Wallahu a'lam, mungkin saya di sini menyindir pendapatnya Tiftazani, yakni yang mengatakan bahwasanya sifat itu mumkinatun mukhassisatun dengan dengan zat. Ini adalah pendapat Tiftazani. Yang insya Allah di dalam kitab-kitab yang akan lebih tinggi kita akan membahasnya, ya. Ini Syekh Said di sini kelihatannya beliau memang beberapa kali saya tengok saya itu mengatakan bahwasanya adzat qadimatun wasifat qadimatun, dan hubungan antara sifat dan zat bukan hubungan illah wal maklul, bukan hubungan hulul wasarayan. Hubungan apa? Wallahu alam. Karena memang hubungan antara zat dan sifat itu adalah hubungan daripada perkara-perkara yang ghaib, yang kita tidak paham. Wallahu a'lam. Jayyid mafidai wal mukhalafah lil hawadits. Wal mukhalafatu lil hawadits bimakna adamu muwafaqatihi li syai'in min al hawadits min haitsu hudusi. Aywa. Sekarang yang sifat yang keempat ya daripada sifatun salbiyah itu adalah al mukhalafah lil hawadits. Mukhalafah lil hawadits ini maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafah, berbeza dengan hawadits. Hawadits itu perkara-perkara yang makhluk, perkara-perkara yang ada awal. Allah kan qadim kan. Lah qadim ini tidak sama dengan dengan makhluk sama sekali. Karena itu saya menerjemahkan mukhalafah lil hawadits itu tidak sama dengan makhluk. Dengan arti tidak ada kesamaan antara Allah dan makhluknya daripada aspek apapun. Tidak ada Ustaz Hasan. Tidak ada. Dan persamaan di sini yang mahdzur, ini penting ya. Persamaan yang mahdzur, persamaan yang tidak diperbolehkan atau yang dinafikan dengan sifat mukhalafah lil hawadits ini adalah persamaan yang amrun wujudi. Jadi sekiranya ada pada Allah dan ada pada makhluknya sesuatu yang wujudi sama. Jadi ada E pada Allah dan E pada makhluk. Dan dua-duanya ini perkara yang wujudi, dan dua-duanya ini ada pada keduanya. Ini tidak boleh, walaupun dengan walaupun dengan level yang paling rendah, itu tidak diperbolehkan. Dengan arti ahli sunnah meyakini bahwasanya tidak ada persamaan antara Allah dan makhluknya, walaupun dengan persamaan yang paling rendah sekali. 1% pun tidak ada. 1% pun tidak ada. Dan semua ini diambil daripada ayat laisa kamitslihi syai'un. Ini berkali-kali saya jelaskan, cuma saya ulangi lagi karena ini di dalam level pertama, yakni di dalam bahasa Arab ketika Anda itu menyamakan antara dua orang dengan level kesamaan yang besar. Contohnya persamaan antara Hasan dan singa. Anda mengatakan Hasan asadun. Hasan asadun. Anda jadikan asad ini sebagai khobar daripada asad. Hasan asad. Kan wakilnya kan tidak mungkin kan. Hasan itu singa kan tidak mungkin. Akan tetapi karena banyaknya kemiripan antara Hasan dan singa, sampai seolah-olah Hasan sendiri itu adalah singa. Saya ungkapkan dalam bahasa Arab, Hasan adalah singa. Kemudian jika tingkat kemiripannya itu di bawah itu, saya mengungkapkan dengan Hasan seperti singa. Hasan seperti singa. Tingkat kemiripan yang kedua ini tidak seperti tingkat kemiripan yang pertama. Kalau yang pertama itu 90%, ini cuma 70% atau 60%. Saya mengatakan Hasan asad. Dia itu bukan singa, tapi seperti singa.
Bukan Hasan itu singa, bukan. Hasan itu seperti singa. Di bawahnya lagi tingkat kemiripannya hanya 40%, 30%. Saya katakan Hasan kamithli Asad. Hasan kamithli Asad. Hasan seperti yang seperti singa. Suf tengok. Hasan seperti yang seperti singa. Jadi Hasan tidak mirip singa, tapi Hasan mirip yang seperti singa. Siapa yang seperti singa? Faik. Faik seperti singa. Hasan tidak mirip singa, Hasan mirip Faik yang seperti singa. Dengan arti tingkat kemiripan Anda dengan singa itu sangat rendah sekali. Maka Anda hanya dimiripkan seperti yang mirip dengan singa, tidak seperti singa. Mumtaz. Untuk menafikan kemiripan antara Hasan dan singa, yang paling kuat adalah dengan laisa kamitslihi syai'un. Jadi tingkat ketidakmiripannya sangat tinggi sekali. Kalau Hasan tidak mirip seperti singa, saya mengatakan laisa kamitsli Asad. Jangankan seperti Asad, seperti yang seperti Asad dia tidak mirip. Wadah ya. Kalau tingkat ketidakmiripannya tidak kuat, saya mengatakan laisa ka Asadin. Di bawahnya lagi laisa asadan. Laisa asadan. Suf tengok. Untuk isbat yang paling kuat Hasan asadun. Untuk nafi yang paling kuat kemiripannya, nafi yang paling kuat untuk menafikan kemiripan laisa kamitsli Asad, dengan arti tidak ada kemiripan pun antara Hasan dan Asad. Jangankan dengan Asad, dengan yang mirip saja dia tidak mirip. Lah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan bahwasanya maksudnya tingkat ketidakmiripannya Allah dengan makhluknya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Jangankan dengan dia, dengan yang sepertinya itu Allah tidak mirip. Bukan ini artinya isbatul mithil, bukan. Ini bukan isbatul mithil, tapi ini sebagai takbir yang ada di dalam lughah bahwasanya untuk menafikan kemiripan dengan sangat kuat kita menggunakan nafyu mithlil mithil, untuk menggunakan nafyu mithlil mithil. Dan ini adalah bagaimana syariat itu memahami, dan ini bagaimana ahli sunnah itu memahami bahwasanya antara Allah dan makhluknya tidak ada kemiripan sama sekali. Loh Habib, kan di dalam Islam, di dalam syariat, kita kan menisbatkan sesuatu kepada Allah dan kepada makhluk dengan cara yang sama, dengan arti Allahu alim, makhluk juga alim. Allahu fa'il, makhluk juga fa'il. Makhluk qadir, anta qadir alaih, anta qadirun alaih. Allah juga qadir, kan sama-sama qadirnya, sama-sama alimnya, sama-sama fa'ilnya. Di dalam takbir bahasa Arab saja kita sudah memahami memang ada kemiripan antara Allah dan makhluknya. Kita jawab bahwasanya dari awal saya sebutkan bahwasanya menafikan al-mukhalafah lil hawadits itu adalah nafyu amrin wujudiyin, bahwasanya Anda menafikan perkara yang wujudi ada pada Allah dan ada pada makhluk. Yang dua perkara wujudi ini sama. Selama kemiripannya bukan pada perkara yang wujudi antara Allah dan makhluknya, itu tidak ada masalah. Wadah ya. Selama menafikan selama kemiripan itu bukan ada pada selama kemiripan itu bukan pada amrin wujudi, itu tidak ada masalah. Di sini kemiripannya hanya di dalam lafaz saja atau di dalam amrin adami. Apa Habib contohnya dalam amrin adami? Ketika Anda mengatakan Allah tidak punya sayap, manusia juga tidak punya sayap, kan sama-sama ada kemiripan tidak punya sayap kan? Apakah ini boleh? Boleh, tidak ada masalah. Karena kemiripan antara Allah dan manusia bukan pada perkara yang wujudi. Ini perkara yang ini dalam perkara yang adami. Jadi, kemiripan di dalam perkara yang iktibari juga tidak ada masalah. Wadah ya. Perkara di dalam perkara yang iktibari tidak ada masalah, karena perkara yang iktibari ini masuk dalam kategori perkara yang adami.
bukan perkara yang wujudi. Nah, terus Habib, masalah alim, masalah qadir itu bagaimana? Kita mesti paham bahwasanya alim, qadir ataupun yang lain-lain itu bukan daripada aspek hakikatnya, tapi daripada aspek lafadznya. Di sini hanya persamaan di dalam lafadz, tidak ada amrin wujudi. Allahu alim, manusia itu alim. Apakah ilmunya Allah sama dengan ilmunya manusia? Tidak, ilmunya manusia itu masbukun bi adami nafsih. Ilmunya Allah qadimun azali. Di sini hakikat antara ilmunya manusia dan ilmunya Allah itu berbeza. Yang sama hanya lafadznya saja. Dan persamaan lafadz ini diperbolehkan karena persamaan di dalam lawazim. Karena lawazim ilmunya Allah itu inkishaf, kasyaf, dan lawazim ilmunya manusia ini kasyaf, maka ilmunya Allah dan ilmunya manusia dikatakan ilmu. Akan tetapi karena hakikatnya itu berbeza, kasyafnya juga berbeza. Kasyaf ini kan berlevel-level kan. Ilmunya Allah kasyafnya itu alal hakikoh, ilmunya manusia itu alal misdaq, ala ba'dil ahkam. Ilmunya Allah ala hakikatil ahkam. Sama, Allahu fa'il, manusia juga fa'il. Tapi fi'ilnya Allah itu al-ijad min adam. Fi'ilnya manusia al-iktisab. Allahu qadir, manusia juga qadir. Tapi kudrahnya Allah sifatun azaliyatun yata'atta bihal ijad. Kudrahnya manusia bukan kudrah untuk kasab. Sof tengok. Jadi di sini hanya ada persamaan lafadz saja, Ustaz Hasan. Ini hanya persamaan lafadz saja. Yang mahdur di dalam mukhalafah lil hawadits ini bukan apa namanya? Bukan persamaan di dalam lafadz. Di dalam persamaan di dalam amrun wujudi. Ini paling penting sekali. Ini apa namanya? Perkara yang paling penting, ya, dengan arti persamaan ini hanya di dalam apa namanya amrun wujudi saja. Jayid. Baca mana? Wal mukhalafah lil hawadits bimakna, aywa. Wal mukhalafatu lil hawadits bimakna adamu muwafaqatihi li syai'in minal hawadits min haitsu hudusihi. Aywa. Bahwasanya mukhalafah lil hawadits itu dengan arti Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama terhadap satu pun daripada hawadits, daripada aspek hudusnya. Pokoknya perkara-perkara yang menyebabkan hudus pada makhlukat, Allah tidak sama dengan perkara tersebut. Jika tidak ada hubungan dengan hudus, sama, tidak ada masalah. Tapi ada aspek-aspek yang menyebabkan hudus, itu apa namanya? Ada masalah. Di sini, ini adalah perbedaan yang sangat signifikan antara antara Allah dan makhluk. Begitu pula juga perbedaan yang sangat signifikan antara ahli sunnah dan mujassimah. Mujassimah mengatakan tidak ada masalah, ada persamaan antara Allah dan makhluknya. Karena kalau Allah tidak sama dengan makhluknya, lam yakunil makhluk dalan ala Allah. Sof tengok. Kalau Allah tidak sama dengan makhluknya, mustahil makhluk itu menunjukkan kepada Allah. Untuk menjadikan makhluk menunjukkan kepada Allah, mesti ada persamaan antara Allah dan makhluknya. Kalau tidak sama, tidak mungkin makhluk bisa menunjukkan kepada Allah. Baca al-maqsud minal mukhalafah lil hawadits, aywa. Al-maqsudu minal mukhalafati lil hawadits anna Allah ta'ala la yushbihu ahadan min khalqi wala fi ayyi sifatin minas sifat. Maksud daripada Allah itu tidak sesuai dengan hawadits, berbeza dengan hawadits, bahwasanya Allah tidak mirip dengan satu pun daripada makhluknya dan bukan di dalam satu pun daripada sifat-sifatnya. Maksudnya tidak ada satu sifatnya makhluk yang sama dengan Allah, dan tidak ada satu aspek pun daripada Allah yang wujudi sama dengan makhluknya. Maka tasbih itu ternafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil mujassimah. Ahli sunnah mengatakan tidak ada persamaan sedikit pun, walaupun 1% antara Allah dan makhluknya. Mujassimah tidak bisa Ferguson. Tidak semudah itu. Mujassimah mengatakan ada persamaan antara Allah dan makhluknya, tapi tidak boleh sampai kadar mumatsalah, tidak boleh. Apa itu mumatsalah? Mumatsalah itu sekiranya antara Allah dan makhluk itu sama 100%, sampai derajat anallaha murakkabun min lahmin wa damin. Itu yang tidak boleh. Tapi selama cuma ada persamaan 30%, 40%, contohnya Allah punya hayyiz, Allah itu mutahayyiz, manusia juga mutahayyiz. Allah itu punya jihah, manusia juga punya jihah. Allah itu bisa dibau, manusia juga bisa dibau. Wahakadha. Ada persamaan, tapi hakikatnya tidak
Tidak sama. Allah sama-sama jisimnya. Allah dan manusia sama-sama jisim. Manusia Allah jisim, manusia juga jisim. Cuma jisimnya Allah tidak sama dengan jisimnya manusia. Ya ini yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah daripada aspek ini. Lah, ini namanya mujassimah yang mengatakan Allah itu jisim, tapi jisimnya tidak sama seperti manusia. Kemudian ada level yang lebih tinggi lagi daripada mujassimah, namanya musyabbihah. Musyabbihah itu tidak hanya menyamakan jisimnya Allah dengan jisimnya manusia, tidak hanya menyamakan core, tapi juga menyamakan bentuknya. Ketika menyamakan bentuknya, karena sama bahan belum tentu sama bentuk loh ya. Lah, kalau menyamakan bentuk itu namanya musyabbihah. Namanya apa? Musyabbihah atau musawwirah, yang menyamakan bentuk Allah dengan bentuk manusia. Lah ini yang sudah mujassimah akut ini. Mujassimah akut. Ada yang mengatakan Allah itu seperti lempengan emas, ada seperti lempengan cahaya, ada seperti anak kecil, ada yang seperti orang tua. Ini namanya apa? Musyabbihah. Kan tetapi Al-Imam Ar-Razi, jadi ada perbedaan ya antara mujassimah dan musyabbihah. Setiap musyabbihah pasti mujassimah, tapi belum tentu mujassimah itu musyabbihah, karena belum tentu menyamakan jisim Allah dengan jisim makhluk. Maknanya menyamakan bentuk Allah dengan bentuk makhluk. Tapi kalau Anda menyamakan bentuk Allah dengan bentuk makhluk, pasti core-nya Allah dan core-nya makhluk juga sama. Akan tetapi pendapatnya Al-Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Ar-Riyadul Muniqah, beliau mengatakan bahwasanya yang mujassimah pasti dia musyabbihah. Jadi antara tasbih wa tajsim fihi talazum. Fakullu mujassimin musyabbih wa kullu musyabbihin mujassim. Kenapa? Li'annal ajsam tatasyabah. Wa hadza kalam ala madzhabi ahli sunnah matin. Fi'lan ya. Jadi jisim anta dan jisim batu dan jisim pokok itu sebenarnya sama. Jawahirnya itu apa namanya? Sama. Yang berbeza antara Anda dan pokok dan batu itu hanya awarid amahnya. Awarid amah Anda berbeza dengan awarid amah pokok dan batu. Jadi al-ajsam tatasyabah. Jadi tidak ada jisim atau jawahir yang berbeza satu sama lain. Ya jauhar itu sama. Yang berbeza mungkin hanya anwaknya saja. Nauknya
Ubay bin Ka'ab annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insib lana rabbak. Unsub lana rabbak, yakni nisbatkan Tuhanmu itu semacam apa? Yakni orang musyrikin kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, mengatakan kepada kita sembahlah Allah, kan macam itu kan? Oke, unsub lana rabbak, nisbatkan Allah kepada apa yang kita tahu. Wadah ya? Yakni apakah Allah itu seperti manusia? Yakni nisbatkan Allah kepada sesuatu yang kami tahu. Jadi kami kalau nak menyembah Allah itu mudah. Kita bisa berhayal tentang apa namanya Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu qul huwallahu ahad Allahus somad. Mungkin keluar turunlah ayat surat Al-Ikhlas ini. Fasomat. Fasomadul ladzi lam yalid wa lam yulad li'annahu laisa syai'un yulad. Aywa, as-somad huwa alladzi yusmat indal hawaij. Yang dituju ketika ada hajah, dan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena sesuatu yang dilahirkan pasti akan mati, dan sesuatu yang mati pasti akan diwarisi, dan Allah itu la yamutu wala yuras walam yakul lahu kufuwan ahad, qala lam yakun lahu syabihun wala adlun walaisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada syabihnya, tidak ada yang mirip dengannya, dan tidak ada yang sama dengannya, dan Allah tidak sama dengan apapun. Selama Allah tidak sama dengan apapun, pertanyaan Anda unsub lana robbak itu mustahil. Soalnya karena unsub lana robbak itu kan nisbatkan Allah kepada sesuatu yang kami ketahui. Wa hadza ghairu maujud, yang bisa saya katakan kepada Anda Allah itu maujud, dan saya bisa sebutkan beberapa sifat Allah. Adapun nisbat kemiripan Allah kepada sesuatu yang kalian ketahui, mohon maaf, hadza laisal ilah alladzi a'buduhu ana wa ad'uhu ilaihi wa ad'ukum ilaihi. Ayo, warawal hakim fil mustadrak an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu annal musyrikina qalu ya Muhammad unsub lana rabbak. Ayo, dalam Imam Hakim dalam mustadrak itu adalah hadis-hadis yang perawinya itu seharusnya masuk dalam Bukhari dan Muslim, tapi tidak disebutkan dalam Bukhari wal Muslim. Akhirnya Imam Hakim ya tatabba hadhil ahadis yang kekuatannya sama dengan Bukhari dan Muslim, tapi tidak dimasukkan dalam Bukhari wal Muslim. Beliau kumpulkan semua di dalam Al-Mustadrak. Aywa. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu anal musyrikina qalu ya Muhammad unsub lana rabbak, fa anzalallahu azza wa jal qul huwallahu ahad Allahus somad lam yakul lahu kufuwan ahad, di annahu laisa syai'un yulad illa wa sayamut wa laisa syai'un yamut illa sayuras wa innallaha la yamutu wa la yuras wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sama saja, qala wa lam yakun lahu syabihun wa la adlun wa laisa kamitslihi syai'un. So tengok, dua hadis ini sama kan, dan dua hadis ini ala syartil Bukhari wa lang hada hadisun sahihul isnad wa lam yukhrija. Hadis ini sahih dan Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya di dalam kitabnya, menunjukkan bahwasanya hadis dalil nakli terhadap Allah tidak mirip dengan makhluknya. Hadza maujud. Kita berdalil bukan hanya dalilun akli saja, kita berdalil dengan dalilun nakli juga. Fahadi nususun sharihatun tadullu ala khilafi ma za'amu, dan ini adalah nas-nas yang jelas yang menunjukkan pertentangan terhadap apa yang Mujassimah itu katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Mujassimah itu semacam itu. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada masalah sama Allah dengan makhluknya, tidak ada masalah. Yang penting jangan banyak-banyak samanya, jangan banyak-banyak. Ya Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, punya kaki, punya mata. Cuma tidak mirip matanya dengan mata makhluk, tidak mirip tidak mirip kakinya dengan kaki makhluk. Jadi sifat yang terakhir daripada sifatus salbiyah, saya tidak panjang-panjang dalam masalah ini, dalam kitab ini, karena saya hanya sebutkan poin-poinnya dia saja. Tafsilnya kita sebutkan di kelas yang awal, di kitab-kitab yang akan datang insyaallah. Wal wahdaniyah, ayo. Wal wahdaniyah wa hiya salbul kasrati fid dati was sifati wal af'ali. Wal wahdaniyah, apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah itu kan ada muta'addud. Dia tidak berbilang. Biasanya kan dikatakan esa. Esa itu bukan wahid ya. Kalau wahid itu satu. Esa itu satu-satunya, tunggal. Saya selalu bercanda ya, ini ada laki-laki itu takut dengan istrinya.
Ketika ditanyai, istrimu berapa? Esa. Ya, Esa maknanya satu-satunya. Istrinya tunggal, tidak ada duanya. Allah itu bukan satu. Dan biasanya kalau satu, Allah itu wahid. Wahid dengan arti bukan satu, tapi satunya, tiada duanya. Atau ditambahi satu lamin kobilil adat. Satu lamin kobilil adat. Satu bukan daripada angka. Kenapa? Karena kalau satu itu ada potensi dua. Tapi kalau esa artinya satunya. Sebab itulah kita mengatakan ketuhanan yang maha esa, bukan ketuhanan yang satu. Bukan Tuhan itu satu. Tuhan itu esa, satu-satunya, tunggal. Ayo. Wahiyah wal wahdaniyah wahiyah salbul kathrati fidzati wasifati wal af'al. Yang namanya esa itu adalah bagaimana Anda menafikan ta'addud banyak. Anda menafikan ta'addud di dalam zat wasifat wal af'al. Dikatakan ini di dalam ilmu kalam itu nafyul kumum. Nafyul apa namanya? Kumum. Apa itu kumum? Kam itu adalah bilangan. Lah kadangkala bilangan itu ada pada zatnya, ada di dalam selain zat. Ada nafyul kam al-muttasil wal muttasil. Muttasil yang ada pada zat, munfasil ada yang di luar apa namanya? Zat. Nafyul kamil muttasil fid zat, dengan arti zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Sama dengan Allah tidak terbina, zatnya Allah tidak terdiri daripada beberapa parts. Ada beberapa apa namanya? Beberapa part, dengan arti Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tangan, kaki, anggota-anggota tubuh itu ketika ada banyak anggota tubuh ini ketika digabung menjadi zatul ilahiyah, tidak ada semacam itu. Itu kalau Anda mengatakan semacam itu, Anda sudah menafikan esensi tunggal pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah itu selalu mengcounter Wahabi habis-habisan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki dan anggota-anggota tubuh yang lain. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai a'dha, nanti Allah itu murakkab. Dan murakkab ini menafikan esensi apa namanya? Wahdaniyah. Ala anna wa fawqa hadza kullu murakkabin mukhassas. Wa kullu mukhassasin hadis, karena murakkab. Tangannya di sini. Kenapa kok di sini? Kalau kok tangannya tidak di sini. Nanti ini ada maknanya bisa di sini, bisa di sini. Fakhtaro kada. Akhirnya tangannya Allah itu hadis, dan tangannya Allah daripada bagian zatnya Allah. Zatnya pun juga hadis nanti. Sebab itu Allah ahli sunnah wal jamaah itu sangat menentang Allah itu mempunyai apa namanya anggota tubuh. Jahit. Ada lagi nafyul kamil munfasil fidzat, dengan arti tidak ada zat lain independen selain zat Allah yang mempunyai sifat seperti zatnya Allah. Tidak ada yang qadim selain Allah. Hadza huwa nafyul kamil munfasil fidzat. Tidak ada zat lain selain Allah yang mempunyai lawazim seperti zatnya Allah. Itu namanya nafyul kamil munfasil fidzat. Kemudian nafyul kamil muttasil fidzat. Apa nafyul kamil muttasil fis sifat. Apa itu nafyul kamil muttasil fis sifat? Nafyul kamil muttasil fis sifat dengan arti sifatnya Allah tidak berbilang. Tapi sifatnya ini 20. Bukan semacam itu yang dimaksudkan oleh para fuqaha, oleh para mutakalimin. Yang dimaksudkan oleh para mutakalimin artinya adalah kudrohnya Allah hanya satu. Kudrohnya Allah hanya satu. Ilmunya Allah hanya satu, kudrohnya Allah ini satu, tapi satu kudroh ini menciptakan segala hal. Sifatnya Allah ini satu, tapi mengetahui segala hal. Allah tidak mempunyai dua kudroh, Allah tidak mempunyai dua ilmu. Itu namanya nafyul kamil muttasil fidzat, fis sifat. Sebagian taifah daripada mutakalimin yang dulal, yang sesat mengatakan ilmunya Allah sama seperti adat maklumatnya. Kudrohnya Allah sama seperti adat makdurotnya. Jadi kalau yang Allah ciptakan itu 1000, ya kudrohnya ada 1000, karena satu kudroh ya untuk satu makdur. Jadi kalau yang diciptakan itu 1000, ya ada 1000 kudroh. Kita ahli sunnah tidak semacam itu. Kita mengatakan bahwasanya kudrohnya Allah itu satu, tapi bisa menciptakan segala hal. Kok bisa, Habib? Wallahu a'lam.
Karena proses bagaimana kudrah itu menciptakan kita tidak tahu. Itu urusannya sudah masuk di dalam haqaiq dzatullah yang kita sendiri kita tidak paham. Apa namanya haqaiq zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya zatnya Allah itu hanya satu, sifatnya Allah itu hanya satu, kudrahnya satu, tapi bisa untuk menciptakan segala hal. Mumtaz jiddan. Kemudian ada nafyul kamil munfasil fis sifat. Dengan arti tidak ada sifat pada selain Allah yang sama seperti sifat Allah. Contohnya loh ya. Pada faik ada sifat kudratullah, ada sifat kudrah yang seperti sifat kudrahnya Allah. Dikatakan bahwasanya sifat ilmunya Allah itu menurun, berpindah kepada Nabi Isa. Itu semuanya dibatalkan dengan nafyul kamil munfasil fis sifat. Ala anna di atas itu sifat tidak bisa berpindah. Yang bisa berpindah itu zat. Kalau sifat itu bisa berpindah, akhirnya sifat itu seperti zat nanti. Sifat itu seperti zat. Jaijidan. Wal af'al dengan arti nafyul kamil munfasil fil af'al. Lah, nafyul kamil muttasil fil af'al tidak, karena perbuatan Allah itu banyak. Allah mencipta, Allah mentiadakan, Allah mengutus, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Tapi kita menafikan ada pada selain Allah yang bisa untuk mencipta. Kita menafikan kepada selain Allah yang bisa untuk mencipta. Dengan arti tidak ada selain Allah yang bisa untuk mencipta sama seperti Allah. Apa itu mencipta? Al-ijad min adam. Ini adalah definisi yang paten. Al-ijad min adam. Dengan arti tidak ada yang bisa untuk menciptakan daripada ketidakadaan kecuali Allah. Selain Allah la yasluh ismul khaliq. Karena selain Allah tidak bisa untuk mencipta. Manusia fa'il tapi bukan khaliq. Allah fa'il, manusia fa'il, tapi fi'ilnya Allah al-khalq, al-ijad min adam. Fi'ilnya manusia al-kasab, sama-sama fa'ilnya tapi berbeda hakikatnya. Dari sini saya Said Foda mengatakan, yakni membahas sedikit tentang masalatul kasab. Sebelum kita mengatakan masalatul kasab, masalah wahdaniyah ini saya rasa dalilnya paten ya, dalilnya qat'i jiddan. Yang pertama dalilun naklinya itu qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illahu. Kemudian di dalam dalil aklinya itu kita kenal dengan nama dalilut tamanuk dan dalilul tawafuk. Apa itu dalilut tamanuk? Dalilut tamanuk ini adalah iftirat, kan oke lah. Kalau memang Allah itu tidak esa, minimal ada berapa dua. Minimal ada dua. Kalau Tuhan itu dua, akan yalzaminhu, Tuhan itu tidak ada. Atau yalzaminhu, Tuhan tetap satu. So, kok bisa semacam itu? Iya. Karena kalau seumpamanya Tuhan itu dua, satunya Tuhan A dan Tuhan E dan Tuhan B, dua-duanya ingin menciptakan, menciptakan bumi, ada bumi. Satunya ingin menciptakan, satunya juga ingin menciptakan. Tidak mungkin satu bumi untuk dua Tuhan, diciptakan untuk dua Tuhan. Itu tidak mungkin. Karena kalau ada satu target, Anda sama-sama untuk mengetuknya, tidak akan bisa untuk ini satu target ya. Terus ada dua hammer. Satu hammer pas, satu hammer juga pas. Tidak mungkin dua hammer untuk satu target. Pasti setengah. Tidak mungkin. Jaya-jidan. Dua Tuhan menciptakan satu bumi itu mustahil. Ya sudah, satu-satu menciptakan. Yang pertama menciptakan, yang kedua nak menciptakan apa? Oke. Kalau begaduh macam mana? Satunya menciptakan, satunya menghancurkan. Kalau yang menang menghancurkan, maknanya yang Tuhan adalah yang menghancurkan. Yang kuat bukan Tuhan. Yang kuat
Apa? Yang menang adalah yang menciptakan, yang menghancurkan bukan Tuhan. Karena yang menciptakan menghalangi yang menghancurkan untuk menghancurkan. Dia tidak bisa menembus penghalang untuk tidak menghancurkan ciptaannya. Makna yang menang adalah yang menciptakan. Selama yang menang menciptakan, yang menghancurkan bukan Tuhan. Tuhannya Esa kan. Kalau yang menang menghancurkan, mana yang menghancurkan lebih kuat. Dia yang Tuhan. Dia yang Tuhan. Nanti yang ini bukan Tuhan karena dia kalah dengan yang menghancurkan. Yang menghancurkan pun bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia mirip dengan yang menciptakan. Karena yang menciptakan juga Tuhan. Dia mengklaim dirinya Tuhan kok. Dan kekuatannya sama dengan yang menghancurkan. Selama yang menciptakan ini bukan Tuhan, yang menghancurkan pun bukan Tuhan. Maknanya ketika satu bukan Tuhan, yang lainnya juga bukan Tuhan. Karena kaidah mengatakan al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Maka ta'addudil ilah yastalzimu adamu wujudil ilah kulliyan. Yastalzimu adamu wujudil ilah kulliyan. Sebab itulah dikatakan Tuhan itu mesti Esa. Dalam ayat apa? Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di dalam langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan rosak. Karena ini menciptakan, ini menghancurkan, terus semacam itu. Akan tetapi apa yang kita lihat daripada bumi ini sangat bumi ini sangat harmoni, bumi ini sangat teratur, tubuh manusia ini sangat teratur. Tidak mungkin keteraturan bumi, manusia, semuanya itu dihasilkan daripada dua Tuhan. Ini pasti satu Tuhan. Ini adalah dalil daripada dalilun nidham yang menunjukkan kepada ilm dan menunjukkan kepada wahdaniyah. Jadi ini secara global semacam ini ya. Nanti detailnya kita akan bahas kitab-kitab yang akan datang. Saya tak nak membahas terlampau detail masalah wahdaniyah ini karena masih ada kitab-kitab yang akan datang. Semakin kita masuk kitab, kita akan semakin masuk jayid. Saya Said Foda di sini penting sekali menyinggung tentang masalah kasab. Kenapa? Karena masalah kasab ini masih berhubungan dengan masalah wahdaniyah. Wahdaniyah apa? Wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al. Karena wahdaniyah fil af'al itu yalzaminhu bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia macam mana? Manusia itu kan berbuat, beramal. Apakah fi'lul insan huwa seperti fi'lu Allah? Tidak. Fi'lun manusia itu namanya kasbun. Dan perbuatan Allah itu namanya apa? Kholqun. Al-kholq laisa kasab. Kok bisa Habib? Iya. Kita kembali lagi kepada apa yang saya sebutkan. Ini hanya global pasal kasab ya. Ini hanya global pasal kasab. Nanti masalah kasab kita bahas dengan mendetail. Saya tak nak semua masalah saya detailkan di sini. Nanti terlampau panjang. Masalah kholq secara khusus saya jelaskan. Al-kholq wa al-ijad min Adam. Al-ijad min Adam itu berurusan dengan kudroh. Wadih ya. Berurusan dengan kudroh. Al-kasab tidak ada hubungannya dengan kudroh. Al-kasab hubungannya dengan irodah. Manusia ketika dia tidak menciptakan apa yang dia lakukan, tidak dikatakan manusia itu majbur. Majbur itu adalah Anda berbuat bertentangan dengan apa yang Anda inginkan. Itu namanya apa? Majbur. Ini ingat-ingat ya. Al-jabr huwa antaf'al khilafal iradah. Itu namanya jabr. Yang seharusnya Anda menginginkan A, Anda menjadi menginginkan B. Apakah Anda semacam itu? Anda datang ke sini, Anda live semacam ini, Anda ikut kelas-kelas saya. Apakah Anda majbur? Ada yang ada yang memaksa Anda semacam itu? Tidak. Anda menginginkan untuk ikut kelas ini walaupun kemampuan walaupun kemampuan Anda untuk datang itu bukan Anda tapi daripada Allah. Di sini ada infikak antara kasbul insan wa qudratul insan ala kholqi ma'arodahu. Ketika manusia itu menginginkan untuk minum ini,
saya menginginkan untuk minum, kemudian perbuatan saya mengangkat ini bukan daripada saya, dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan keinginan saya, apakah dikatakan saya ini majbur? Tidak. Keinginan saya daripada saya, perbuatan untuk merealisasikan apa yang saya inginkan bukan daripada saya. Itu daripada apa namanya? Allah. Maka perbuatan ini, sof tengok ya. Perbuatan ini itu ada dua aspek. Aspek irodahnya dan aspek ijadnya. Aspek irodahnya daripada saya, aspek ijadnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan irodah ini, irodah manusia ini sababun adiyun bagi Allah untuk menciptakan apa yang saya inginkan. Ketika saya ingin mengangkat ini adalah sabab adi bagi Allah untuk menciptakan apa yang saya inginkan. Pada hari kiamat loh, padahal kan perbuatan ini kan daripada Allah kan. Keinginannya daripada saya, tapi perbuatan ini dinisbatkan kepada saya walaupun Allah yang menciptakannya. Kenapa? Karena saya yang menginginkan perbuatan ini. Jadi satu perbuatan dinisbatkan kepada dua orang. Loh Habib, tadi di dalam Dalilul Wahdaniyah tidak boleh dua perbuatan pada satu perkara. Iya, dua perbuatan dalam satu perkara tidak boleh kalau dua-duanya nisbatnya sama, sama-sama nisbatul kholaq, nisbatul ijad, tidak boleh. Tapi di sini satu perbuatan dua nisbat daripada dua aspek yang berbeza. Satunya nisbatul kholaq, satunya nisbatul kasab. Al-kasab huwa mujarradul iradah wal mail wan nisbah. Yang kedua nisbatul kholaq. Maka sholat perbuatannya diciptakan oleh Allah, keinginannya daripada manusia. Keinginan itu menjadi landasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan perbuatan itu kepada kita. Pada hari kiamat, sholat dinisbatkan kepada kita, walaupun yang menciptakan Allah. Karena kita menginginkan perbuatan sholat itu. Selama Anda menginginkannya, Allah menciptakannya. Pada hari kiamat, Anda tidak boleh untuk komplain. Loh, saya tidak sholat kok, Allah yang menciptakan perbuatan sholat. Lah, Anda yang menginginkannya. Dan Allah ingin fair play dengan kita. Ketika Anda menginginkan perbuatan baik, Allah menciptakannya. Dan ketika Anda menginginkan perbuatan buruk, juga Allah menciptakannya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan, sebab Anda diazab, Anda menggunakan kudratullah untuk bermaksiat kepadanya. So, tengok. Kekuatan Anda kan daripada Allah kan. Anda gunakan untuk maksiat kepada Allah. Kalau Anda masuk surga, itu bukan karena Anda, tapi karena Allah. Sebab itulah kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita masuk neraka karena kita kurang ajar menggunakan kudrah Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatakan bahwasanya karena manusia tidak menciptakan perbuatannya, manusia itu majbur, hadza la yafham ma maknal jabr wa ma maknal khalaq. Al jabr syai'un mukhalifun lil iradah wal khalaq huwa ijad ba'dal adam. Itu dua aspek yang berbeda. Itu dua aspek yang berbeza. So, tengok waqad asyarna ila kaifiyati talazum. Sila. Dapat? Qad asyarna ila kaifiyati talazumi bainal wahdaniyati fil af'al wa baina qaunillahi ta'ala khaliqun likulli syai'. Walam annal khalqa huwal ijad. Dan kita sudah mengisahkan ada semacam apa namanya? Talazum di dalam perbuatan. Dibilang Allah itu fa'ilun wahid al-mukhtar al-khaliq dan antara wahdaniyah fil af'al, dan Allah itu khaliqun likulli syai', yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak ada selain Allah yang mencipta. Karena kalau ada selain Allah yang mencipta, itu tidak ada wahdaniyah fil af'al. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya khalaq wa al-ijad minal adam la ala sabil ittisof. Dengan arti kalau Allah itu mencipta, apa yang diciptakan oleh Allah bukan sifatnya Allah. Allah menciptakan Anda kan? Apakah Anda ada pada zatnya Allah sebagai sifat Allah? Kan kudrah qaimatun fi dzatillah kan? Apakah ciptaannya Allah qaimatun fi dzatillah? Hadza huwa. Berbeza dengan kasab. Kasab ala ittisof. Ketika Anda sholat menjadi bagian daripada diri Anda. Anda mencuri menjadi bagian daripada diri Anda. Maka pada diri Anda ada kumpulan perbuatan Anda. Kumpulan sholat Anda, kumpulan
zakat Anda, kumpulan ilmu Anda, dan kumpulan maksiat Anda. Maka Hasan huwa dzatun ma'a thawabihi wa dzunubihi. Tengok. Dan hal ini akan mempengaruhi kejiwaan Hasan. Orang yang banyak maksiatnya berbeda kan dengan para kiai dan habaib kan. Kiai dan habaib, masya Allah, wajah-wajah mereka apa namanya? Wajah-wajah mereka bersinar, wajah-wajah mereka oke. Terus bin nadhar yatma'innul qulub, yakni melihat para ulama itu hati kita apa? Itminan. Lah kalau kita melihat penjahat-penjahat, masya Allah, pengen ngerujak kita ya namanya, pengen kita pukuli. Ini masukkan apa namanya? Penjara saja, ini masukkan penjara saja. Kenapa? Ya karena itu ada efek daripada dosa-dosa Anda kepada bagaimana manusia memandang Anda, dan efek dosa pada kejiwaan Anda. Semakin banyak dosa Anda, semakin buruk Anda. Semakin banyak pahala Anda, semakin sempurna Anda. Apakah ini juga berlaku pada ciptaan Allah? Dengan arti semakin Allah mencipta, Allah semakin sempurna? Tidak, dan ciptaan Allah bukan sifat Allah. Perbuatan kita menjadi sifat kita. Perbuatan Allah la yaqumu bidzatih. Perbuatan kita yaqumu bidzatina. Ini perbezaan antara khalaq dan kasab. Fal khalaq al ijad min adam la ala sabilil ittisaf. Bimakna anna makhluqatillah ghairu qaimatin fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Bal huwa mutlaqul ijad. Tengok, al khalaq mujarrad mutlaqul ijad. Aywa. Wal adillah an-naqliyah ala kaunillahi ta'ala khaliqan likulli syai'in katsirah. Minha qauluhu ta'ala fi suratir Ra'd, qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ada adillatun aqliyah, Anda boleh baca sendiri. Ini yang muhim. Fa in qala qailun wa hal haslul khalqi fillahi ta'ala yalzamu minhu anna al-ibada kullahum majburuna ala af'alihim. Aywa. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya kalau yang boleh menciptakan itu hanya Allah, apakah dari sini ini lazim bahwasanya hamba semua itu apa namanya? Majburun. Yakni yang menciptakan itu hanya Allah. Apakah maknanya semua hamba itu apa namanya? Majbur. Apakah semacam itu? Dibilang kulna hadza su'alun natijun an su'i fahmin wa diqi fikrin fal khalatu baina mafhumil jabr. Bukan fal khalat bi sukunil lam. Yakni katanya Syekh Said, soal ini terjadi karena ada salah faham antara mafhumul khalaq dan mafhumul apa namanya? Jabr, yakni. Washtiratul khalaq lil ikhtiyar, dan washtiratul khalaq itu ay annal mawjud la yakunu mukhtaran illa bi an yakuna khaliqan, yakni. Di sini ada semacam talazum, dengan arti seseorang itu mukhtar, itu mesti dia itu mencipta. Wadah ya. Dibilang fal khalaq baina mafhumil jabr wal khalaq washtiratul khalaq lil ikhtiyar. Ini ada semacam mencampur adukkan antara jabr, khalaq, antara terpaksa menciptakan dan menciptakan mesti ikhtiar. Ada semacam mukhalaf di sini, dengan arti Anda tidak bisa memahami ikhtiar kecuali kalau Anda itu mencipta. Yang bisa ikhtiar itu hanya yang mencipta. Yang saya paham loh ya, yang mencipta pasti ikhtiar. Tapi apakah yang ikhtiar mesti mencipta? Di situ masalahnya. Dibilang hadza layan akis. Kullu khaliqin mukhtar. Kullu khaliqin mukhtar. Hadhihi qadiyatun shahihah. Wa aksuhu? Apa aksuhu Ustaz Khaliq? Abdul Khaliq. Bil Arabiyah. Madza aksuhu bil Arabiyah? Apa? Sahih. Laisa kullul mukhtar. Kullu khaliqin mukhtar. Aksuhu laisa kullul mukhtar khaliqan. Hal hadza aksun sahih? Hal hadza aksun sahih? Alaisal aqs wa ibqaul ijab wasalab idza kana qadiyah asliyah mujabah aksuha mujabah toh. Bagaimana Anda mengatakan akasnya kok salibah? Hadza aksul qadiyah am lazimu aksil qadiyah? Hadza lazimu aksil qadiyah. Aksu kullu khaliqin mukhtar ba'dul mukhtar khaliq.
akes kan ja'lul maudhu mahmulan wal mahmul maudhu'an ma'a baqa'is siddiq wal kaif. Sekarang anta mengganti apa namanya? Kaifnya. Udrus jayidan Ustaz Abdul Khaliq ya. Udrus jayidan. Yakni kullu qadirin kullu khaliqin mukhtar. Akesnya ba'dul mukhtar khaliq. Pas kita cuma ingat semacam itu ya nih. Jangan Anda mensyaratkan seseorang itu sesuatu itu untuk mukhtar, dia itu mesti khaliq. Cukup dia itu kasib. Ayo. Wa tahriru hadzal mahal an naqul. Wa tahriru hadzal mahal an naqula innal khalqa wal ijadi ba'dal adami. Innal khalqa wal ijadu ba'dal adam. Yang khalq itu adalah ijad ba'dal adam. Wal makhluk huwal mawjud ba'dal adam. Yakni menciptakan itu adalah Anda membuat sesuatu daripada tidak ada menjadi adam. Makhluk itu sesuatu yang dulunya tidak ada kemudian ada. Dan iradah ikhtiar adalah adanya iradah berbuat pada diri Anda. Dan tidak disyaratkan di dalam ikhtiar itu antakhluqa antal fi'il. Untuk ikhtiar Anda tidak mesti untuk mencipta. Boleh jadi anta itu mukhtar wal fi'il shadirun min ghairik anta. Bukan mesti anta itu ikhtiar, anta khaliqun. Ini penting sekali. Aywa, sohadihi bayan muhim jiddan yakni qad la tajidu fi kutubin ukhra ghairu hadzal kitab yakni. Karena itu guru saya Habib Ali Al-Masyhur selalu mengatakan dalam kelas-kelas beliau itu yujadu fin nahr ma la yujadu fil bahr. Hadza kitab nahrun. Jadi ada kitab yang lebih tinggi, yang lebih besar. Walakin yujadu huna ma la yujadu fi ghairihi minal kutubil mutawalah. Bayan semacam ini wallahu a'lam qad la tajiduhu fil kutubil mutawalah yani bihadhihi sarahah bihadzal wuduh. Aywa. Balau aujadahu laka ghairuka wa anta ikhtartahu faqad la sahha an yuqal innakal ladzi ikhtarta hadzal fi'l. Akan tetapi jika Anda menginginkan sesuatu dan perkara itu diciptakan oleh selain anta tapi anta menginginkannya, dikatakan anta itu apa namanya? Menginginkan hadzal fi'il dan sah nisbatul fi'il kepadamu antorikil kasab walaupun Anda tidak menciptakannya. Faqaunuka aywa mukhtarun la yustaratu lahu an takuna khaliqan. Aywa. Maka anta itu mukhtar, tidak mesti untuk menjadi mukhtar anta itu mesti khaliq. Balil akas wa sahih. Tengok. Balil akas wa sahih dengan arti untuk menjadi khaliq Anda mesti mukhtar. Karena kalau anta khaliq tidak mukhtar, anta bukan khaliq tapi anta mujib. Tapi untuk mukhtar Anda tidak perlu khaliq. Hadza tuktabu bima hadhihi tuktabu bima idhab. Wallahi anjat ya. Ana takriban awal marrah asma hadhil kalimah biwuduh. Dulu sudah ada mafhum ini. Cuma bihadzal wuduh hadza faqat yujad yani. Syekh Said fahimul mas'alah bidzat yani. Wal alim walladzi yumkin an yu'abbir makna bi uslubihi huwa. Bukan dengan uslubnya apa namanya? Bukan dengan uslubnya gurunya, bukan dengan uslubnya. Saya pun pelik ya, nih ada orang apa itu iktibari, sungguh yahi. Ungkapkan dengan apa namanya? Ungkapkan dengan anda punya uslub sendiri. Jangan engkau ikut uslub-uslub orang-orang terdahulu yang sekarang sudah tidak bisa untuk difahami dengan apa namanya benar. Ungkapkan hadza huwa nau'un min tajdidi ilmil kalam. Bayin, yakni syiddatul bayan, syiddatul wuduh di dalam ma'ani apa namanya? Ma'ani kalamiyah. Ayo. Ai idza salamna annaka khaliq fayajibu an takuna mukhtar. Kalau kamu pencipta, maka kamu itu pasti mukhtar. Karena syaratnya untuk mencipta itu pasti Anda itu mukhtar. Anda menginginkan. Wala yuqalu inna syartul ikhtiyar huwal khalq. Fafham hadza. Bidabat hadhihi huwal masalah. Ayo. Fal insanu mukhtarun wa laisa khaliqun. Maka manusia itu mukhtar dan manusia itu bukan apa namanya pencipta. Dan manusia itu mukhtarun li af'alihi dan bukan khaliqun li af'alihi. Wa la yatarattab ala dzalika kaunuhu majburan dan la yatarattab ala dzalika manusia itu apa namanya? Majbur karena ada unsur ikhtiar. Karena ikhtiar munaqidun lil jabr. Selama manusia itu mukhtar maka manusia itu bukan majbur. Karena jabr huwa suf li annal jabra huwa husulul fi'il ala khilafil iradah ya salam. Hadza li anna qultuhu miraran ya akhi. Al jabr terjadinya fi'il ala khilafil iradah. Fi'il ini terjadi bertentangan dengan keinginan Anda.
hubungan jabr dengan keinginan, bukan dengan perbuatan. Wadih ya, bukan dengan apa yang Anda ciptakan, tapi dengan apa namanya? Keinginan Anda. Wahuna, dan di sini tidak terjadi perbuatan kecuali sesuai dengan iradah anta. Bagaimana dikatakan manusia itu apa namanya? Majbur. Walakin ghayatu ma waqa'a, akan tetapi ujungnya manusia itu tidak menciptakan perbuatannya, Allah yang menciptakannya. Adapun insan iktasabahu, maka perbuatan dinisbatkan kepada manusia itu kasban, dan kepada Allah apa namanya? Khalqan. Tengok ayatnya. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, ayo. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Suf, tengok. Laha ma kasabat, yakni umat yang khalat laha ma kasabat, dan bagi kalian lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Wa fil Baqarati aidan, ayo. Wa fil Baqarati aidan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. Suf, tengok. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ayo. Lahid kaifa? Tengok bagaimana Allah itu menisbatkan kasab kepada manusia dalam ayat yang pertama. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Dan kamu sudah melihat berapa banyak Allah itu menisbatkan khalaq kepada Allah itu sendiri di dalam banyak sekali ayat. Ta'amal kaifa qala anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna. Suf, tengok. Ikhraj kepada Allah, kasab kepada kalian. Fallahu ta'ala nasabal ikhraja ilal ard, apa minal ard ila dzatih, wa nasabalil insan al kasab. Allah menisbatkan ikhraj, mengeluarkan tanaman itu kepada Allah yang mengeluarkannya. Kasabnya disebutkan kepada manusia. Ini menunjukkan manusia tidak mencipta, manusia hanya kasab saja. Fal kasab istilahun robbani, amrun robbani. Maturidiyah mengatakan iradatun juz'iyah. Aywa. Wa qala ta'ala fi suratil Baqarah, aywa. Wa qala ta'ala fi suratil Baqarah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. La yu'akhidumullah billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat. Suf, bima kasabat. Suf, kasab ini banyak. Dari sini Imam Asy'ari menamakan ini adalah apa namanya? Kasab, ya ini. Ayo, kemudian wa idul wattaqu yawman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semuanya itu adalah kasab. Suf, tengok. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Ayo. Langsung waqad a'lamanallah, ini semua adalah ayat-ayat yang menisbatkan kasab kepada manusia. Waqad a'lamanallahu ta'ala, waqad a'lamanallahu ta'ala fi surati Ibrahim annal jazaa'a la yakunu illa ala kasab. Dan Allah memberitahu kita dalam surat Ibrahim bahwasanya kasab itu hanya apa? Jaza hanya ala kasab. Liyajziyallahu kulla nafsim bima kasabat. Suf, liyajziyallahu kulla nafsim bima. Allah akan memberi jaza semua manusia terhadap apa yang dia lakukan. Ayo. Fadalla dzalika ala annal khalaq laisa syartan fit taklif. Selama dosa dan pahala itu balasan terhadap kasab, menunjukkan bahwasanya penciptaan khalaq bukan syarat untuk taklif. Manusia tidak mesti untuk dijaza dia harus apa namanya? Mukallaf. Cukup dia itu apa? Kasab saja. Balil kasab wa syarat fi, yakni syartut taklif wal syartut taklif wal kasab wa laysa huwal khalaq. Wa ma dzakarnahu huna fi kifayatun liman yuridul hidayah. Yang nak dapat hidayah, benar-benar dapat hidayah, di sini cukup. Aywa. Wa qad laja'al ulama, wa qad laja'al ulama min ahli sunnati ila mafhumil kasbi alladhi huwa ghairu mafhumil khalq. Lima ra'awhu min ayatin adidatin fil Qur'anil Karim. Tansubu ila Allah ta'ala al-khalqa. Watan fil khalqa an ghairillah. Aywa, dan ulama itu berpendapat, ulama daripada ahli sunnah itu berpendapat bahwasanya mafhumil kasab bukan mafhumil khalq, karena mereka melihat di banyak sekali ayat Allah menisbatkan khalq kepada dirinya dan menisbatkan kasab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasab kepada manusia, menisbatkan khalq kepada Allah dan menafikan khalq daripada selainnya dan menisbatkan kasab kepada manusia. Dari situ para ulama itu mengetahui bahwasanya manusia itu fa'ilun ala sabilil kasab, adapun Allah fa'ilun ala sabilil khalq, bukan kasab. Dan
mereka mengetahui bahwasanya kasab bukan kholak. Kalau memang kasab itu adalah kholak, la nasabatil ayah al kasba ilallah, tapi menafikan kasab daripada Allah dan menisbatkan kholak kepada Allah, dan menafikan kholak daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengetahui bahwasanya kasab cukup di dalam thawab wal iqab, tidak perlu sampai kholak. Karena itu amr untuk menciptakan itu adalah amrun bima la yutok. Manusia mesti menciptakan, ya kamu ciptakan ini, itu adalah perintah yang la yutok, itu bukan la yutok, amrun bil mustahil adatan. Karena manusia tidak bisa untuk mencipta. Aywa, bal kafin fitaratu bit taklif alal insan wa hasilu ma'nal kasb. Aywa, wa hasilu ma'nal kasbi wa anna Allah ta'ala lamma alima mundul azal ma sawfa yaf'aluhu al-insanu min af'al wa dalika kulluhu ala hasabi iradatihi. Aywa, ya intinya itu Allah itu mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia mundul azal, terpulang kepada keinginan manusia. Tapi Allah mengetahui apa yang diinginkan manusia, bukan maknanya manusia itu terpaksa melakukan apa yang Allah inginkan. Manusia menginginkannya, tapi Allah mengetahui sebelum manusia menginginkan. Ayo. Dan selama Allah itu tahu apa yang diinginkan oleh manusia, Allah menciptakan apa yang diinginkan oleh manusia tepat ketika manusia menginginkannya. Pas, hadza huwa maknanya kasab yani. Walihada fa innallaha idza alima annal abda sawfa yaqtarul kufra fa innahu yakhluquhu lahu. Yani karena itu ketika Allah itu mengetahui bahwasanya hamba itu akan memilih kufur, Allah menciptakan kekufuran bagi hamba, bukan Allah memaksa hamba untuk kufur. Wa yudi'uhu fihi fil waqtil ladzi alima annahu yaqtaruhu. Yani Allah menitipkan kekufuran di waktu yang Allah mengetahui manusia akan memilih kekufuran. Dan menjadi kekufuran itu sifat bagi hamba, bukan sifat Allah. Karena kekufuran qaimun fidatil abad, bukan qaimun fidatillah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ta'ala mujidul kufur. Akan tetapi sesuai dengan keinginan hambanya. Wa kadzalika, ayo. Wa kadzalika idza alima Allah ta'ala annal 'abda sama, yakni kalau Allah itu mengetahui hamba menginginkan iman pada tanggal 3 Desember, Allah menciptakan iman bagi hamba pada tanggal 3 Desember. Pada saat itu dikatakan hamba ini mukmin. Fallahu mujidul iman walaysa Allahul mu'min. Kalau dikatakan min asma'illah mukmin atau mu'ammin, yang memberi keamanan, bukan yang beriman. Yang percaya itu hamba. Allah tidak dikatakan percaya. Allah mu'ammin, yang memberi keamanan. Tidak ada masalah memberi keamanan daripada neraka, memberi keamanan daripada musibah. Ayo. Dan apakah ketika begitu pula kalau Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, apakah dikatakan Allah itu khair? Tidak. Allah mujidul khair. Apakah ketika Allah itu menciptakan keburukan, Allah itu buruk, Allah itu jahat? Tidak. Allah itu apa namanya? Aywa, mujidus syar. Sila wallahu ta'ala khaliqul iman falladhi yunsabu ilaihi al-iman wal kufur ala sabilil kasab innama huwal abad. Yang dikatakan, yang dinisbatkan kepadanya iman dan kufur itu ala sabilil kasab itu hanya hamba. Adapun Allah dinisbatkan kepadanya ala sabilil khalaq wal ijad. Begitu pula kalau manusia itu menginginkan kebaikan dan keburukan, dan ketika Allah menciptakan kebaikan keburukan pada manusia, dikatakan Allah itu syirir, yang buruk. Karena syirir itu al-muttasif bisyar, bukan khaliqus syar. La man yujiduhu wal insan huwa yattasifu bisyar ittisabihi lahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, maka Allah tidak yaktasibu, Allah tidak yaqumu fi dzatihi ma khalaqahu. Hadza huwa la yaktasibu. Allah la yatakammal bi makhluqatihi. Ayo. Sila. Tadi listihal titisofihi ta'ala bisifatin hasidah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil untuk mempunyai apa namanya sifat-sifat yang hadisah. Dan ini alal qaul bahwasanya asyar itu maujudun hakiki, dan apakah memang benar-benar syar itu maujud hakiki, ada mahallul khilaf yani. Adapun syar itu laisa ma fi nafsil amr innama huwa sifatun i'tibariyah mansubatun lil abad fala iskala huna abadan. Tidak ada iskal. Jahid. Sekarang ini wa yu'abbiru ahli sunnah anil kasab.
Ayo. ويعبر أهل السنة عن الكسب بأن الله تعالى يخلق الفعل في العبد عند إرادة العبد الإتيان بالفعل. Ayo, yakni ahli sunnah itu mengungkapkan kasab itu adalah bagaimana Allah itu menciptakan perbuatan pada seorang hamba ketika hamba itu menginginkan untuk berbuat sebuah perbuatan. Wa yakhluqu lahu kadzalikal qudrah, dan Allah juga menciptakan kudrah untuk berbuat perkara itu, menciptakan perbuatan itu dan kudrah untuk melakukannya. Pas faqudratul abad wa fi'luhu mutalaziman wa laysal fi'l mawjudan bi ijadi qudratih. Maka perbuatan hamba dan perbuatan dan kemampuan untuk melakukannya itu ada pada hamba, bukan kudrahnya hamba yang menciptakan apa? Perbuatan. Bal qudratuhu wa fi'luhu mawjudani bi ijadi qudratillahi ta'ala wa dzalika kulluhu ala hasabi ta'alluqi ilmillahil azali. Tetapi perbuatan dan kemampuan hamba itu diciptakan oleh Allah, terpulang kepada ilmu Allah yang bila orang itu menginginkannya. Basul aksar wala aqal. Insyaallah yang akan datang kita akan selesaikan masalah af'alullah subhanahu wa ta'ala ini, wahdatul af'al. Walihada yakfuru man yakul bi fi'lin natijin an tobiyah. Sila, ada yang nak bertanya di situ? Tidak ada? Tengok, tak ada. Jaya. Jika tidak ada, kita akhiri sampai sini. Bil taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.